Tuhan, selamat pagi. Saya Romo Kurniawan Diputra CM. Saya bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Saya baru 2 bulan tinggal di sana. Hari ini gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Sekaligus kita menutup tahun liturgi, tahun C, dan minggu depan kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru dengan minggu Advent yang pertama. Ekaristi juga dimohon untuk mengenang dan berdoa bagi Elizabeth Rahayu ST yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, agar kita layak untuk merayakan karya keselamatan ini, mari terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Putra
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud sebagai menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan.
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala untuk jemaat. Dialah yang bersuluh, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh pemenuhan sesuatu dalam dirinya, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Sang Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan. Dialah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah suara saya cukup keras? Keras ya. Oh. Ini pengalaman pertama saya berada di sini, di tengah-tengah Anda semua, juga berada di Universitas Widya Mandala. Cici saya kuliah di sini, adik saya kuliah di sini, tapi saya tidak kuliah di sini. Saya kuliah di seminari soalnya. Lalu beberapa dari Anda saya kenal karena pernah sama-sama ikut bersiarah pada akhir Mei yang lalu.
Saudara-saudari, hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Yesus Kristus Raja semesta alam. Yesus adalah Raja. Ketika merenungkan perayaan ini, saya teringat dengan konflik di mana ini, di Solo ya, Solo atau Surakarta itu ya, Pakualam gitu ya, Surakarta ya, gitu ya. Untung Yesus ini tidak punya istri ya, apalagi istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nanti kalau punya istri, nanti penggantinya itu siapa? Kan terjadi perebutan kekuasaan ya. Yang mengklaim sebagai raja itu siapa setelah Yesus wafat? Atau juga ada yang bilang laki-laki itu kepala keluarga, laki-laki itu kepala, pemimpin itu kepala, tapi istri itu lehernya. Pernah dengar nggak? Jadi lehernya, kalau masa kepala mau gerak sendiri tanpa leher ya? Yang berkuasa itu kepala atau leher ya? Lehernya mau ke kanan, masa kepalanya nggak ikut ke kanan? Lehernya ke kanan tapi kepalanya mau ke kiri, juga tidak bisa. Jadi yang berkuasa itu yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki kepala, perempuan lehernya. Nah, saudara-saudari, ada dua hal yang saya renungkan berkaitan dengan perayaan ini. Yang pertama, mungkin bagi saya sesuatu yang klasik, dalam artian setiap kali merenungkan ini selalu ketemunya poin itu, yaitu kapan sebenarnya Yesus itu diangkat menjadi raja. Di dalam hidupnya selama 33 tahun lah kurang lebih. Kapan Yesus itu diangkat atau diakui sebagai raja? Kitab suci menceritakan setidaknya ada dua peristiwa. Yang pertama yaitu ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Di situ orang-orang mengeluh-elukan dia sebagai raja. Sehingga banyak orang menyambut, bernyanyi, bersorak-sorai, menghamparkan pakaian, menyambut Yesus sebagai raja. Tapi dia adalah raja yang rendah hati karena masuk kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Beda dengan raja-raja lainnya. Lalu yang kedua, pengakuan Yesus sebagai raja itu ya, kita temukan ketika Yesus tergantung di kayu salib. Sehingga tadi dalam Injil dikatakan ada tulisan di atas kepala Yesus itu yang berkata, inilah raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Disitulah Yesus diakui sebagai raja. Nah, sehingga kalau kita melihat Yesus sebagai raja, sama sekali berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dia sebagai raja tidak berpakaian dengan segala kemegahannya. Mahkotanya bukan dari emas, tapi mahkota duri. Pakaiannya bukan pakaian yang indah, pakaian yang mewah, pakaian yang bagus. Justru Yesus tidak berpakaian ketika ditahtakan sebagai raja. Orang atau raja ya menduduki kursi, ada kursi khusus untuk raja. Tapi tahtanya Tuhan Yesus adalah salib. Itu yang menjadi tahta. Ketika banyak orang mengagung-agungkan dia ketika banyak orang mengagung-agungkan sosok raja, Yesus justru mendengarkan banyak cemoohan, ejekan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bukan raja yang diagung-agungkan, yang dipuji-puji, tapi justru menjadi bahan olokan dari banyak orang. Nah, itulah gambaran Yesus sebagai raja yang memang sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, bahwa itu semua tidak menghilangkan Yesus sebagai raja. Ketika banyak orang mengolok-olok dia, ketika banyak orang tidak mengakui dia, menghina dia dan lain sebagainya, ternyata ada satu orang yang mengakui Yesus sebagai raja. Dialah penjahat yang berada di sebelah Tuhan Yesus.
Yang satu mengolok, yang satu mengakui Yesus adalah Raja. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus sungguh menunjukkan kuasanya sebagai seorang Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau bukan Raja segala raja, siapa yang berani mengatakan hal ini? Bukan nanti mungkin, atau kalau ada waktu dan sebagainya. Hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Memang Yesus adalah Raja. Bahkan ketika orang-orang tidak mengakui dia, mengolok-olok dia, dia sungguh menunjukkan kekuasaannya sebagai Raja kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah sosok Raja yang kita akui, yang kita ikuti di dalam kehidupan kita. Nah, maka di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristiani, hendaknya kita tidak lupa akan identitas ini, bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita, dalam hidup saya. Dan biarlah dia senantiasa meraja di dalam kehidupan kita ini. Pengakuan Yesus sebagai Raja mau mengatakan juga hal kedua yang saya renungkan, bahwa ya berarti semuanya ini adalah anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari jemaat dan kita semua adalah anggotanya. Kita semua itu siapa? Ya, seluruh umat, juga termasuk para imam, para uskup, paus, biara-biarawati. Tidak boleh lupa bahwa kita semua ini adalah sama-sama dari anggota jemaat, anggota dari kepala tubuh, yaitu Kristus. Sehingga tidak ada yang boleh kemudian meninggikan diri, merasa lebih hebat daripada yang lain. Sehingga baik saya maupun Anda, kita semua ya, adalah sama-sama anggota jemaat. Semangat sinodal juga menunjukkan hal itu. Semangat sinodal, semangat bersiarahan mau menunjukkan bahwa kita semua ini adalah peziarah. Kita semua ini adalah anggota yang melayani satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus. Saya dan Anda sama-sama mengakui Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai kepala, dan kita sama-sama melayani Yesus sebagai Raja. Maka semangat sinodal ini yang terus-menerus perlu kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, supaya kita semakin menyadari siapa diri kita ini dan menempatkan hanya Yesus sebagai Raja, sebagai kepala di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari sekarang kita bersama-sama berdiri. Kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan menyatakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang berupa penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah
itu yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik Yesus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita aturkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, semoga Bapa membimbing para pemimpin gereja kita untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kita, semoga Bapa membimbing para pemimpin negara kita agar mampu dan bertindak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, semoga Bapa membimbing dan mendampingi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar, semoga Bapa membimbing dan memberanikan kita untuk mengakui Yesus Kristus Putranya sebagai Raja alam semesta dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani. Semoga keluarga-keluarga Kristiani senantiasa menempatkan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala di dalam keluarga mereka, sehingga setiap anggota keluarga senantiasa berusaha mengikuti Sang Kepala. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menganugerahkan rahmat kekuatan, penghiburan, kesehatan kepada mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pekerjaan kita, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati setiap pekerjaan, setiap pengabdian yang kita lakukan, baik untuk gereja maupun juga untuk masyarakat. Semoga kita dibimbing oleh rahmat Roh Kudus untuk mengikuti Yesus Kristus, Sang Kepala di dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk mengaturkan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami menurut kasih dan cinta, demi Kristus Raja semesta alam yang menjadi kekuatan dan harapan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan. Dari
Mari kita berdiri. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. seraya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan mada kemuliaan bagi-Mu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kita berdoa untuk Elizabeth Rahayu yang telah dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Juga kita berdoa untuk anggota keluarga, sahabat, kenalan yang telah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nyelama kita dan menurut ajaran ilahi, mari kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh.
dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi sabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita pada hidup yang kekal.
doa-doa kita, keluarga kita ke dalam perlindungan Bunda Maria dengan berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan menyatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman. Silakan duduk dulu. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan khususnya untuk Romo yang tercinta, Romo Kurniawan. Juga teman-teman di sini yang sudah membantu liturgi ya, baik di organis misa, kemudian dari Istinar, dan juga petugas-petugas dari Biska, dari Perdaki, maupun dari KMKS. Juga teman-teman semua dari ketiga unsur tadi ya, yang kami memang kolaborasi di sini ngomong 3 kategori. Nah, hari ini juga kedatangan tamu istimewa ya, teman-teman saya kemarin yang dari ziarah bersama pada akhir Mei yang lalu. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sekaligus reuni ya dengan Romo Kurniawan selaku pendamping kami pada saat ziarah. Jadi pengumumannya ya, 1 ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami berharap untuk selanjutnya kita tetap menjalin tali silaturahmi gitu ya, untuk bersama-sama. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama-sama refleksi terkait dengan judul ya. Barangkali kita semuanya sudah pergi ke beberapa tempat gitu. Namun hari ini mungkin Romo akan, mumpung masih ada waktu ini ya, di sisa-sisa perjalanan jubileum yang akan berakhir 6 Januari, andai kata ada ziarah kita yang nampaknya kurang gitu ya. Maksudnya kurang itu artinya barangkali selama ziarah kita lebih menonjolkan jalan-jalannya gitu ya, kurang pada titik apa sih sebetulnya ziarah terkait dengan tahun jubileum. Nanti Romo akan mengupas habis gitu ya Romo ya. Romo nanti di sini aja ya Romo ya, di sini saja. Selain itu minggu depan juga tanggal 30 November ya, KMKS yang bertugas ini Bapak pimpinan KMKS juga tidak ada di tempat ya, beliau udah WA saya karena ada kegiatan di mana gitu ya. Cuman teman-teman ini kan dokter-dokter ini ada ya. Saya
Untuk bulan Desember kami memang tidak ada misa rutin. Jadi selama Natal dan Paskah kembali ke paroki masing-masing ya. Untuk tahun depan nanti kita mulai lagi. Di sini juga hadir calon narasumber yang akan mengisi acara nanti ya pada talk show ya. Ibu Profesor Ignacia Marta, beliau kemarin juga jadi narasumber. Berdiri Bu. Romo sekalian saya memperkenalkan ini anggota ISKA yang sangat potensial luar biasa. Beliau juga kemarin jadi narasumber di Jandra ya Bu ya, menyorot terkait masalah ekonomi ya, dari sudut pandang ekonomi bersama Saudara Sutejo Jiwo ya, seniman yang luar biasa juga ya, tokoh-tokoh luar biasa yang ada kemarin. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan kereta gitu ya, ini pakar yang akan berbicara. Saya kira itu. Terima kasih. Setelah ini Romo, kita nanti ada sedikit snack. Apakah setelah ini atau setelah berakhir semuanya? Saya serahkan ke Romo. Gimana Romo? Saya orang baru di sini, saya ikut biasanya bagaimana? Biasanya bagaimana Pak Kris? Sebentar ya, sebentar Romo. Ada snack dulu, terus baru kita lanjut ya, supaya ada isi bensinnya. Oh ya, terima kasih juga sudah yang menyiapkan ya, Prof. Marta, Maya, terus siapa lagi? Ya, dari sisa semuanya. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya berusaha menyesuaikan dengan irama di Surabaya. Katanya kalau orang-orang Surabaya itu misalnya maksimal 1 jam. Jadi saya bolak-balik lihat jam ini sampai lebih dari 1 jam kan. Kalau di Papua kemarin berapa jam? Kalau di sana minimal 1,5 jam. Tapi harus menyesuaikan irama Surabaya 1 jam harus selesai. Baik, mari kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Yesus Kristus senantiasa meraja di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam komunitas kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera,